Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama dengan Kak Gloria di sini. Ada sukacita hari ini? Pasti ada. Oke, jadi sebelum kita memulai ibadah online IHMPA kali ini, mari kita menyanyikan lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Ya adik-adik, jadi sebelum kita memulai ibadah pada Minggu tanggal 20 Desember 2020, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Tolong kiranya Engkau tuntun sertai dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Masih semangat? Oke, jadi mari kita menyanyi lagi lagu Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, jadi sebelum kita membaca Mazmur, mari kita menyanyi Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Iya adik-adik, jadi mari kita bermazmur. Siapkan Alkitabnya dulu. Sudah? Iya. Jadi mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6. Iya, dicari dulu. Ada di pasal terakhir. Sudah ketemu adik-adik? Iya. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi.
Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Jadi sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ya Tuhan tiap jam. Halo, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Dea. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan diam, duduk dengan manis, disiapkan Alkitabnya. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang cerah, hari yang indah, di hari yang baru, di hari Minggu ini. Tuhan, kami tadi sudah memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, biar kiranya kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, layakan di dalam keterbatasan sekalipun. Ampunilah kesalahan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke? Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini itu bercerita tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Nah, kira-kira kenapa ya Daud meminta Asaf dan keluarganya menyanyikan nyanyian syukur ini? Nah, ternyata Raja Daud ini baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel. Adik-adik tahu nggak apa sih tabut Allah itu? Nah, jadi tabut Allah itu merupakan simbol dan bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Nah, tabut Allah itu dibuat pada zaman Musa. Dan berarti usianya sudah lebih dari 250 tahun pada masa Daud. Nah, kemudian tabut Allah itu kan merupakan peti yang besar gitu adik-adik ya. Besar yang dibuat dari kayu. Nah, dibuat dari kayu namanya kayu penaga. Nah, panjangnya tuh besar sekali. Dia ukurannya 1,3 kali 1 kali 1 meter. Wow, bisa dibayangkan adik-adik ya kalau
besar, panjang, dan dia kuat sekali karena kan terbuat dari kayu. Nah, nggak cuma itu, ternyata tabut Allah itu juga dilapisi emas, baik di dalam bagian luar maupun di bagian dalam. Nah, kalau tutupnya tabut Allah itu disebut tutup perdamaian, yang terbuat juga dari emas, dan di dalamnya juga terdapat 2 kerub atau malaikat gitu ya di kedua ujungnya. Berarti kalau dibuat dari lapisan emas, terus terbuat dari kayu, bisa dibayangkan ya, kalau tabut Allah itu sangat bagus. Nah adik-adik, selain tabut Allah, kan adik udah tahu ya, berarti tabut Allah itu berupa peti yang terbuat dari kayu dilapisi emas. Nah, ada yang tahu nggak ya kira-kira isi dari tabut Allah itu apa? Ayo, ingat nggak? Nah, ternyata isinya itu adalah 2 loh batu yang ditulisi tentang 10 hukum Allah. Nah, tabut Allah itu sempat direbut loh sama bangsa Filistin selama 7 bulan. Tapi kemudian dikembalikan dan dikembali ke Israel karena membawa bencana bagi bangsa Filistin. Nah, ternyata adik-adik, keberhasilan memindahkan tabut Allah ini bagi orang Israel sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah sendiri. Gitu. Makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel bernyanyi bersukacita. Mereka bernyanyi memuji Tuhan dan mengingat semua karya Tuhan dan perbuatan ajaib yang Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita kan akan merayakan Natal nih, tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 5 hari lagi gitu ya. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak sih apa itu arti Natal? Ada yang tahu nggak ya arti Natal? Nah, arti Natal itu adalah apa? Ayo. Iya, benar adik-adik. Natal itu adalah hari lahirnya Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus itu hadir dan penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Sekalipun kita dalam masa pandemi, kira-kira adik-adik seneng nggak ya menyambut Natal tahun ini? Apa sih yang kira-kira yang membuat adik-adik itu senang menyambut Natal? Ayo, apakah karena mau dapat baju baru, mainan baru, atau kado Natal dari orang tua, opa, oma? Nah, adik-adik, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, berarti kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun, begitu ya. Karena Natal itu adalah bukti kehadiran Tuhan dan bukti kasih-Nya yang besar bagi kehidupan manusia. Kalau adik-adik berarti harusnya senang dong ya kita menyambut Natal, karena dengan kita harusnya senang karena sukacita Natal itu bukan hanya karena dapat kado Natal. Ya, tapi justru karena kasih Tuhan yang besar sehingga Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka itu sama seperti Raja Daud yang menaikkan nyanyian syukur bersukacita dengan menyanyi puji-pujian yang tulus dengan bentuk syukurnya gitu. Nah, adik-adik kalau bernyanyi memuji Tuhan itu harus dengan muka yang senang, bukan dengan muka yang lagi cemberut atau lagi sedih nangis, bukan, tapi harus dengan hati yang bersukacita, senyum gitu ya. Nah, tersenyum karena kalau bernyanyi itu hatinya bersedih atau nangis kan gak enak. Kira-kira kalau kita memuji Tuhan lebih enak nyanyi dengan rasa sedih, maksudnya dengan hati yang bersedih atau gembira? Pasti gembira dong ya. Nah, adik-adik itu harus bisa bersyukur dengan sepenuh hati dan terus bersukacita karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan Yesus itu baik, ya, baik dan akan selalu hadir menyertai kehidupan adik-adik semuanya sampai kapanpun. Ya, jadi adik-adik harus percaya dengan
ini semua. Adik-adik, dalam merayakan Natal kali ini, meskipun di tengah pandemi, tapi tetap bersyukur. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, terima kasih. Saat ini kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan berkati kiranya kami boleh terus bersuka cita meskipun di tengah pandemi seperti ini, dan izinkanlah kami boleh bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, berkati kehidupan kami hari lepas hari, berkati semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kesehatan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya. Jadi sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi Aku bawa dan berikan. Adik-adik, jadi kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami, tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi gereja kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba kita mendekati akhir dari ibadah. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Yesus berpesan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, terima kasih karena adik-adik kita sudah ber-IHMPA di minggu pagi hari ini. Sekarang Kak Dia akan pimpin adik-adik semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami anak-anak-Mu sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan melalui IHMPA di minggu pagi ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati orang tua kami, kakak adik kami, semua keluarga kami. Berkati Tuhan, biar kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan izinkanlah kami boleh terus bersyukur dan mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan berkati kami Tuhan, biar kiranya kami boleh selalu sehat di dalam pandemi saat ini Tuhan. Kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Berkati kami selalu Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan orang tua kami, kakak adik kami, opa oma kami, tante om kami, aktivitas kami semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.